Qin Yichan menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak masalah, hantu di sini hampir dibersihkan, dan sekarang mereka mungkin tidak dapat menangkap kita ketika mereka datang. Setelah beberapa jam pertempuran berdarah, Qin Yichan melihat keluar. Pertempuran ini sangat penting bagi kuil penguasa cahaya. Meskipun tidak banyak pencapaian, hilangnya kuil Lord Cahaya terbatas pada cedera, dan sejauh ini tidak ada yang jatuh. Ini cukup. Kelompok orang percaya lainnya bergiliran, dan mereka memberikan refleksi sempurna dari sudut pandang mereka sendiri. Baru saja mengalami perang hari ini. Itu adalah periode jendela kritis bagi orang percaya untuk kembali dan menyesuaikan diri lagi, dan bimbingan selama waktu ini sangat penting. Saat Qin Yichan menepuk bahu Fatih dengan keras, keduanya terbang ke posisi kapal perang. Selama waktu ini, Qin Yichan akan berada di kapal perang, atau di kuil penguasa cahaya, untuk memberi orang-orang percaya yang baru saja mengalami pertempuran besar dengan ide-ide pertempuran utama, dan tidak akan pergi dalam jangka pendek. Adapun hal-hal lain, Qin Yichan tidak terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Sekarang waktunya sangat kritis. Qin Yichan harus berusaha mendapatkan cukup waktu untuk orang-orang percaya. Perpindahan taktis ditambah pencarian jalan keluar baru menjadi alasan untuk menghindari perang. Kembali ke kapal perang, Qin Yichan melihat Matt dan Yu Daoseng berdiri di atas kapal perang. Di belakang mereka, banyak orang percaya mengikuti, menunggu mereka di sini dengan tenang. Yu Daoseng maju selangkah dan melaporkan dengan keras. Tuan Hui Guang, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya tampil baik dalam pertempuran ini. Tidak ada yang jatuh, dan 7 orang terluka, semuanya terluka ringan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan besar. Dengan kata-kata Yu Daoseng, Qin Yichan merasakan perubahan yang berbeda pada orang-orang percaya ini. Mata mereka lebih tajam dan lebih percaya diri. Qin Yichan mengangguk setuju, lalu menatap Matt. Apakah kamu punya laporan? Matt biasanya menggaruk kepala logamnya, tetapi badan senjatanya agak terlalu besar, sehingga dia tidak bereaksi sampai menyentuh bagian belakang kepalanya. Tindakan ini menyebabkan sekelompok orang tertawa. Kata Matt malu-malu. Tuan Cahaya, saya pikir masih ada ruang untuk perbaikan dalam pertempuran ini. Saya tidak memiliki kontrol yang cukup atas seluruh tim, dan saya tidak dapat memerintahkan semua orang. Lebih baik menyiapkan unit persiapan di kuil cahaya. Tuhan, dan mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses sebagian informasi. Untuk mengurangi tekanan di pihakku. Qin Yichan mengangguk. Oke, kembali dan biarkan Sai Lao mengaturnya sendiri. Setelah mendengarkan laporan keduanya, Qin Yichan memandang orang-orang percaya yang hadir dan menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala mereka. Ini penampilan yang bagus kali ini, dan aku memiliki kualifikasi untuk bermain kecap di tepi medan perang. Penampilanmu jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Aku awalnya menyiapkan setengah peti mati untuk pertempuran, dan aku bahkan memikirkan di mana akan menguburmu. Tidak apa-apa, itu tidak mengecewakanku. Kemenangan saat ini sangat kecil. Lawan yang akan kamu ambil alih bukanlah boneka bodoh ini. Yang harus kamu hadapi adalah Demon Rache, God Court, dan para veteran di medan perang. Mereka tidak akan lagi menang karena kemenangan seperti itu. Kegembiraan apapun, karena bagi mereka akan memalukan jika seri, dan saya benar, Pranwoli. Sebagai kapten dari 5 penjaga pengadilan ilahi ini, Pranwoli jelas memiliki hak untuk berbicara. Dan Qin Yichan menariknya keluar sekarang untuk menekan kegembiraan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya ini adalah kemenangan pertama. Pranwoli mendesah tak berdaya. Inilah yang harus dia lakukan. Sekarang dia dilindungi dengan sangat baik oleh sekelompok orang di kuil penguasa cahaya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika dia tidak bekerja sama saat ini, itu agak tidak masuk akal. Datang ke sisi Qin Yichan dalam sekejap, Pulan Wuli mengangguk malu. Memang, hantu-hantu ini umumnya merupakan awal dari serangan iblis, dan tidak dapat dianggap sebagai lawan yang sebenarnya. Bekerja sama dengan kata-kata Qin Yichan, Pulan Wuli diam-diam mengirimkan suara ke Qin Yichan. Apakah perlu bagimu untuk melakukan ini? Catatan ini sudah sangat bagus untuk mereka. Qin Yichan pertama kali berkata kepada orang-orang percaya. Apakah kamu mendengarku? Mari kita makan makanan pembuka dan melihat apakah kamu bahagia. Patroli yang seharusnya berpatroli, para penjaga yang harus bertugas, kembali dan beri saya ringkasan yang bagus. Mengapa 7 orang yang terluka ini terluka? Beri saya ringkasan yang jelas. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu memiliki catatan yang bagus, kembalilah dengan laporan yang begitu mencolok. Yu Daoseng memutar matanya dan mengikutinya. Juga, kali ini kami tiba-tiba, jadi kami akan kembali. Dipimpin oleh Yu Daoseng, sekelompok orang percaya dengan cepat melarikan diri. Di bawah mata bingung semua orang, Matt datang ke Qin Yichan, dan sebelum dia bisa berbicara, Qin Yichan menjadi hiruk-pikuk. Omong kosong apa? Tentu saja aku tahu pertarungan ini akan menjadi tantangan besar bagi kita. Tapi Matt, bisakah kau mengerti sesuatu? Aku berkata, lawan kita harus ditempatkan di pengadilan dewa tertinggi, di ras iblis. Pada lawan-lawan yang kewalahan oleh Mahkamah Agung dan tidak berani melawan,
tetapi hanya bisa meringkuk di alam abadi dan meninggalkan bintang. Wilayah, mereka bodoh. Apakah kamu bodoh? Setelah operasi ini, orang-orang percaya di kuil akhirnya merasa sedikit lebih baik. Hatiku langsung tenang. Bukannya Lord of Light tidak tahu kegembiraan dari kemenangan mereka, tetapi medan perang dan lingkungan yang harus mereka hadapi kejam, dan mereka tidak bisa mentolerir pikiran naif apapun. Matt menggaruk kepalanya karena malu, dan kemudian melangkah mundur. Suara mengejek Qin Yichen juga terdengar di benak Matt. Kamu tidak bisa menerima keluhan ini dengan sia-sia. Aku akan meminta Lin Yu dan yang lainnya untuk membuatkanmu beberapa senjata wanita. Ahem, kamu tahu apa fungsinya? Matt melambaikan tangannya lagi dan menyelinap pergi seolah-olah berlari untuk hidupnya. Tidak, tidak. Lord Light, jangan salahkan aku. Setelah berurusan dengan kuil Master Cahaya, Qin Yichen berbalik untuk melihat Pran Woli. Apa yang baru saja Anda katakan? Pran Woli menggelengkan kepalanya sebentar. Tidak. Tidak terlalu banyak. Jika tidak ada operasi seperti itu di belakang Qin Yichen, maka apa yang dia katakan memang terlalu berlebihan. Tapi setelah Qin Yichen menyelesaikan semua kata, dia tidak hanya mengakui pertempuran orang-orang percaya ini, tetapi juga merasa sangat bersyukur. Hanya saja lawan saat ini terlalu kuat. Mereka tidak cukup kuat, itu saja. Qin Yichen tidak menuntut pengikutnya, tetapi peringatan kepada pengikutnya berdasarkan situasinya saat ini. Mereka baik-baik saja, tetapi pertempuran yang mereka hadapi selanjutnya bahkan lebih menakutkan. Karena itu, Qin Yichen harus membantu mereka tenang. Setelah operasi ini, orang-orang percaya ini hanya akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berbuat lebih baik. Pran Woli telah memahami pikiran mereka dari mata orang-orang percaya ini. Bagaimana dia masih tidak puas dengan kata-kata Qin Yichen? Ya, masih ada hubungannya dengan penjaga pengadilan dewa. Aku pergi dulu.